Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam perlindungannya. Dan percayalah, karena mereka ada di sekitar kita. Balik lagi bersama saya Raja dan selamat datang di Horror Stuff. Oh ya, sebelum video ini saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subrek, langsung aja yuk di subrek channel ini ya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita horor dan kisah-kisah misteri selanjutnya. Dan juga nantinya, saya lebih semangat lagi nih, untuk membuat kontennya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Horror Stuff hingga saat ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada sebuah cerita misteri tentang arwah gentayangan, hantu tanpa kepala. Negara kita memang banyak menyimpan cerita misteri yang menarik untuk disimak. Termasuk sebuah kisah menakutkan tentang arwah gentayangan, hantu tanpa kepala tersebut. Arwah gentayangan hantu tanpa kepala tersebut bermula dari kejadian pemenggalan kepala seseorang yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan mental. Penasaran kan dengan kisahnya? Tonton terus videonya sampai habis. Kisah ini terdengar lebih menyeramkan ketika orang yang kepalanya dipenggal tersebut, badannya disimpan di dalam lemari dan kepalanya diberikan kepada keluarga si korban. Awal cerita nih, di depan rumahnya Mas Hak melihat secara langsung kejadian tersebut. Pada waktu itu, di depan rumah Mas Hak ada seseorang yang memiliki gangguan mental. Untuk mengobati orang yang mengalami gangguan mental tersebut, orang dahulu menggunakan jasa para kiai. Ketika akan diobati, orang yang mengalami gangguan mental tersebut sudah menyiapkan celurit yang sudah diasah. Pada saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba orang yang mau mengobati langsung dibacok pada bagian punggung. Melihat kejadian itu, sontak orang yang melihat kejadian itu langsung lari berhamburan. Bahkan ibu dari Mas Hak juga ikut ketakutan. Setelah membacok kiai yang akan mengobatinya, orang yang mengalami gangguan mental itu kemudian membawa kiai pergi ke pancuran air dan kemudian kepala orang itu dipenggal. Setelah itu, orang yang mengalami gangguan mental itu membungkus kepala yang dipenggalnya tadi dan tubuh korban ditaruh di dalam lemari. Katanya Mas Hak nih, kepala kiai itu diperlihatkan kepada salah satu keluarga dari kiai tersebut. Ini, tak kasih kepala ikan. Kata orang yang mengalami gangguan mental itu kepada keluarga korban sambil memegang kepala yang sudah dibungkus dan terpisah dari badannya. Setelah bertahun-tahun setelah kejadian itu, Mas Hak merasakan misteri seperti ada fenomena hal gaib. Seperti ada orang di bawah pancuran air tadi. Ada yang berdiri, tapi tanpa kepala. Dan ada orang yang seperti memenggal, kemudian ada suara-suara orang yang meminta tolong-tolong. Mendengar hal itu, jika dilihat secara spiritual, Ki Bagus mengatakan fenomena gentayangan tersebut masih wajar. Hal itu sama seperti Anda melewati jalan yang sering terjadi kecelakaan dan kemudian Anda melihat sosok makhluk halus yang bergentayangan di tempat tersebut. Sebagian orang mengatakan jika yang bergentayangan tersebut adalah jin korin dari si korban.
yang bergentayangan atau bisa jadi jin yang berada di sekitaran situ yang ingin bermain-main. Itu sama dengan kejadian di depan rumahnya Mas yang meninggal karena dibunuh. Terkadang itu karena jin korinnya dan jin yang berada di sekitar situ yang menyerupai sehingga dia memunculkan kejadian di tempat tersebut. Ungkapnya Ki Bagus Wijaya kepada Mas Hak. Tidak diketahui apa yang membuat makhluk halus tersebut melakukan hal itu. Namun, yang pasti adalah untuk menakuti manusia. Biasanya, manusia akan ketakutan ketika melihat penampakan makhluk halus. Namun, kata Ki Bagus, ketika kita takut, pastikan kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian cerita misteri arwah gentayangan hantu tanpa kepala dan cara yang diberikan oleh Ki Bagus Wijaya tentang siapa sebenarnya arwah yang bergentayangan tersebut. Oke, gimana nih menurut kalian ceritanya? Jika suka silakan di like aja, dan jika tidak suka silakan di dislike ya. Untuk teman-teman nih, jika mempunyai cerita horor atau kisah misteri, atau mungkin itu terjadi kepada kalian sendiri, silakan kirim cerita kalian di link yang sudah saya siapkan di deskripsi. Saya Raja, sampai bertemu lagi di cerita horor atau kisah misteri berikutnya.